Suara ketukan pintu terdengar. Bu Ratih langsung beranjak dari duduknya, lalu berjalan ke arah pintu, kemudian membukanya. Panjang umur, ucap Bu Ratih kepada orang di depannya itu. Entah apa maksudnya. Tidak terlalu jelas Bu Ratih dan orang tersebut berbincang-bincang sebentar. Setelah orang tersebut pergi, kemudian Bu Ratih menutup pintu kembali. Sedangkan Zaki masih penasaran siapa yang datang. Jujur saja dia parno, karena secara tidak sengaja kemarin Zaki berhadapan dengan orang yang tidak memiliki garis di antara bibir dan hidung. Yang Zaki yakini itu orang Saranjana. Orang gaib bisa saja mengikuti kemanapun, karena mereka terbatas ruang dan waktu, begitu pikirnya. Bu Ratih datang lalu berkata, "Tadi Bapak ojek yang kita obrolin." "Oh pantas Bu Ratih bilang panjang umur," gumam Zaki. "Bapaknya kenapa nggak disuruh masuk dulu Bu?" tanya Zaki. Padahal sebetulnya Zaki ingin bertanya lebih tentang pengalaman Bapak ojek yang mengantar orang Saranjana. "Lagi buru-buru," katanya, "Nak, ini cuma nganterin barang pesanan suami ibu, karena di rumah nggak ada orang," kata Bu Ratih sambil menunjukkan barang yang dipegangnya. Sepanjang malam Zaki sulit tidur memikirkan Saranjana. Jelas saja rasa ingin tahunya begitu besar, apalagi sekarang berada di kota baru. Semakin terasa nuansa Kalimantan. Kemudian Zaki membulatkan tekad untuk datang ke desa Oka-Oka. Setelah sholat subuh, Zaki mempersiapkan barang bawaannya. Zaki membawa perbekalan makanan, juga drone pemberian Irfan gak ketinggalan. Dengan motornya Zaki melaju dari Tanjung Serdang ke desa Oka-Oka. Perjalanannya jauh sekali, membutuhkan waktu kurang lebih 4 jaman. Juga jalanan yang rusak dan masih tanah sehingga licin benar-benar menguji. Namun setelah sampai di sana, terobati dengan suasana asri di desa Oka-Oka. Penduduknya sangat baik-baik sekali dan ramah. Namun penduduknya masih sedikit, rumah pun jarang-jarang. Ketika disinggung soal Saranjana, tidak ada yang mau berkomentar. Entah mengapa, tetapi pasti ada alasannya. Zaki pun tidak memaksa. Lalu Zaki pun bertanya di mana kota Saranjana itu. Seorang bapak parubaya menunjuk sebuah bukit yang disebut Gunung Saranjana. Zaki pun langsung bergegas ke arah sana dengan motornya. Setelah sampai, Zaki berjalan di pesisir pantai, menatap lekat Gunung Saranjana. Deburan ombak berkejar-kejaran menyentuh bibir pantai. Zaki memperhatikan bukit itu. Padahal bukit ini kecil, bagaimana mungkin sebuah kota berada di sini? Hatinya meragu. Lalu Zaki mengambil drone-nya, lantas menerbangkannya. Drone terbang berputar-putar mengelilingi bukit Saranjana, hingga drone itu memberikan peringatan seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Biasanya kalau ada peringatan seperti ini, karena ada bangunan atau sesuatu yang menghalangi. Tetapi Zaki tidak melihat apapun di atas sana. Zaki tidak menghiraukannya. Ia terus memaksakan agar drone itu tetap bergerak untuk maju. Tetapi semakin dipaksakan, drone itu malah jatuh. Tidak ingin berpikir yang aneh-aneh, Zaki beranggapan kalau drone itu jatuh disebabkan angin yang besar. Sebelum Zaki melangkah, ada seseorang yang menepuk pundaknya. Lantas Zaki pun menoleh. Ada seorang pemuda yang tidak dikenalinya. "Kenapa Bang, barangnya jatuh ya?" tanya pemuda itu. Rupanya ia sudah memperhatikan Zaki dari tadi. "Iya Bang," sahut Zaki. "Mungkin karena anginnya besar." "Bisa jadi bukan," ucap pria itu. "Ayo saya bantu cari." Zaki berkenalan dengannya.
Pemuda itu memperkenalkan diri dengan nama Danum. Ia seorang nelayan. Memang mayoritas penduduk desa Oka-Oka bekerja sebagai nelayan. Dalam pencarian drone itu, Zaki pun memberanikan diri untuk bertanya, apakah benar Saranjana itu ada? Kalau abang bertanya kepada saya nyatakan benar ada, karena kami hidup berdampingan. Buktinya apa? Tanya Zaki. Danum diam lama sekali. Terlihat dari raut mukanya seperti yang kesal. Maaf bang, kalau ucapan saya menyinggung. Saya nggak apa-apa, cuma saya merasa bingung aja bang sama orang-orang yang munafik yang bilang nggak percaya namun tetap datang ke sini. Kalaupun saya bilang pernah bertemu dengan penduduk Saranjana, apakah akan percaya? Maka buktikan saja sendiri dengan kedua mata sendiri. Zaki terdiam, sekarang ia sadar kenapa tadi penduduk sini menutup mulut ketika ditanya soal kota gaib Saranjana. Kalau membuktikan hal yang gaib memang susah kalau minta bukti dari orang lain. Tentu nggak bisa selain membuktikannya sendiri. Iya maaf bang, ucap Zaki lagi. Benar-benar merasa tidak enak hati, apalagi di sini ia sebagai perantau harus bisa membawa diri untuk tidak menyakiti pribumi. Iya, kami orang sini suka bingung aja gitu bang. Ingin tahu lalu kami ceritakan tetapi masih meragu. Makanya ya silahkan buktikan sendiri. Makanya masyarakat di sini lebih memilih diam. Sekarang Zaki semakin memahami maksud Danum. Terkadang kita tidak percaya sesuatu lalu memaksakan pendapat orang lain untuk sama juga. Setelah berputar-putar di sekitar bukit, akhirnya drone itu diketemukan, tapi dalam keadaan rusak parah. Sudah tidak bisa digunakan lagi, banyak bagian yang patah. Zaki pun merelakan, lalu mau kembali ke tempat yang tadi. Sini ikut saya dulu bang, ajak Danum. Zaki pun mengikuti Danum. Kalau abang ingin ke Saranjana, abang harus meluruskan niat dulu. Jangan hanya ingin memenuhi rasa penasaran saja. Zaki mengangguk. Memang betul kedatangan Zaki ke sini karena rasa penasaran saja. Dan Zaki pun menerima disebut munafik, itu pun tidak salah. Ia tidak percaya, tapi ingin tahu. Danum membawa Zaki ke depan gua. Coba kamu berdiri di sini, ucap Danum sambil menunjuk titiknya. Zaki menurut, berdiri di depan gua. Coba kamu bergeser beberapa langkah, ucap Danum lagi. Zaki pun menuruti. Setelah itu Danum menyuruh kembali ke titik semula. Zaki bergeser ke depan gua lagi. Apa yang kamu rasa? Tanya Danum. Kok aneh ya di depan gua aku tidak merasakan hembusan angin sama sekali. Tapi ketika aku bergeser, aku merasakan angin yang besar padahal sama sekali tidak terhalang apapun. Danum tersenyum. Itu menurutmu. Jika kamu bisa melihat ada sesuatu yang menghalangi. Ini musim tenggara. Angin besar sekali apalagi di pinggir pantai. Kenapa di depan gua sama sekali tidak merasakan hembusan angin sedikit pun? Gumam Zaki. Kemudian Zaki ibas-ibaskan tangannya di udara. Memang tidak ada apapun. Alisnya bertaut. Ini aneh sekali. Warna jingga kemerahan terpancar di cakrawala. Tanda malam akan hadir. Danum pamit untuk pulang dan mengajak Zaki untuk bermalam. Namun Zaki menolak. Ia akan pulang saja ke Tanjung Serdang. Danum pun tidak memaksa. Lalu kemudian ia pergi. Saat Zaki berbalik badan untuk pulang, ia meraba-raba saku celananya. Ternyata HP-nya hilang. Pasti jatuh saat tadi mencari drone di bukit. Dengan sinar matahari yang hampir tenggelam,
Zaki bergegas mencari HP-nya ke atas bukit. Cukup lama ia mencari-cari, namun tidak ketemu. Hingga malam datang, Zaki hanya disinari cahaya bulan yang redup sekali. Minim pencahayaan, terhalang pohon-pohon yang menjulang tinggi. Pasalnya HP itu penting sekali baginya karena banyak nomor HP relasi bisnisnya. Keadaan sudah sunyi senyap. Gelap gulita, Zaki pun menyerah. Ia meraba-raba jalan untuk pulang. Kalau tidak hati-hati, Zaki bisa tersandung sesuatu. Dari kejauhan, Zaki melihat sebias cahaya kecil. Zaki mendekati perlahan, seperti sebuah pemukiman. Mungkin itu Saranjana. Hatinya bergumam. Zaki terus mendekat. Benar, itu sebuah pemukiman. Tapi kenapa tidak seperti yang diceritakan orang-orang? Yang Zaki lihat hanya sebuah perkampungan yang kumuh dan bau sekali. Baunya busuk sekali, bahkan lebih buruk dari tempat sampah. Zaki terus berjalan memasuki pemukiman itu. Menatap sekitarnya, gubuk-gubuk tua yang reot tapi besar-besar. Tiba-tiba, Zaki dikejutkan oleh makhluk yang tinggi besar, berbulu, bertanduk, dan bertaring. Astagfirullahaladzim! Zaki berteriak histeris. Jantungnya berdebar seketika, dia beringsut mundur. Zaki berlari, namun dikejar. Zaki tersandung, tubuhnya jatuh ambruk. Kakinya dicengkram dan ditarik. Allahu Akbar! Teriaknya. Tubuh Zaki bergetar hebat. Ia sangat ketakutan. Tolong! Teriaknya. Ia sangat ketakutan melihat makhluk yang menyeramkan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Zaki berusaha melepaskan diri, tapi cengkraman makhluk itu sangat kuat. Kukunya panjang hitam tajam, menusuk kulitnya. Mulutnya mengeluarkan air liur seperti lapar hendak menyantapnya. Makhluk itu tidak satu, tapi ada beberapa makhluk lagi yang serupa. Zaki terpojok. Zaki merasakan pusing pada kepalanya. Zaki tidak memiliki kesempatan untuk berdoa lagi. Ia sangat panik dan ketakutan. Dengan sisa tenaganya ia meronta-ronta. Tolong! Bersamaan dengan itu terdengar suara ringkikan kuda mendekat. Penumpangnya langsung turun memerangi makhluk-makhluk aneh itu dengan pedangnya yang tajam. 5 lawan 1 tentu saja tidak seimbang. Pria itu menarik Zaki untuk ikut naik ke atas kuda putihnya lalu menungganginya. Makhluk aneh itu masih mengejar Zaki hingga pria itu berhenti di depan gua tadi yang Zaki pijaki sore hari. Makhluk aneh berbulu itu melengos pergi begitu saja. Sepertinya kecewa. Zaki masih bengong dengan apa yang dialaminya barusan. Makhluk yang sangat menyeramkan. Rasa paniknya belum hilang. Kamu sudah aman sekarang, ucap pria di depannya. Zaki baru sadar. Pria di depannya juga tidak kalah anehnya. Perawakannya tinggi, padahal Zaki 170 cm, tetapi pria itu lebih tinggi sekitar 190 cm. Telinganya runcing, tidak ada garis di antara bibir dan hidungnya. Kulitnya putih bagaikan batu pualam. Silahkan kamu pulang, ucapnya dengan suara berat. Karena tidak memiliki garis di antara bibir dan hidung, Zaki menduga bahwa ia orang Saranjana. Aku mau ke Saranjana, kata Zaki dengan penuh keyakinan. Lalu pria itu menempelkan jempolnya di dahi Zaki di antara kedua alisnya. Zaki terpejam sesaat, lalu membuka matanya. Penglihatannya berubah. Ia melihat sebuah jembatan terbentang ke atas laut. Terdapat sebuah kota di atas laut.
seakan kota di atas udara. Di depan jembatan ada 2 orang prajurit yang menjaga. Pantesan makhluk aneh tadi beringsut mundur. Zaki takjub dengan apa yang dilihatnya. Kota ini sangat luas kalau dilihat dari luar, tidak tahu di mana ujungnya. Zaki melihat seperti sebuah akuarium bulat yang menutupi kota itu. Mungkin ini tabir gaib yang membuat manusia tidak bisa melihatnya, dan mungkin karena menabrak ini juga drone-nya jatuh. Mari kita masuk, ajak pria itu. Zaki berjalan di atas jembatan itu, lalu ia menengok ke belakang. Oh, jadi jembatan ini yang menghalangi gua, sehingga angin tidak bisa berhembus. Zaki sangat terkagum-kagum. Jembatan ini banyak terdapat relip-relip yang tidak ia ketahui apa artinya. Pahatannya sangat indah, tidak dibuat asal-asalan. Zaki mengikuti pria itu yang tengah menuntun kudanya. Kuda putih ini tak kalah gagahnya dengan sang pemilik, putih, bersih, dan kekar. Setelah berada di depan gerbang, pria itu mengucapkan salam. Bahkan gerbang ini pun mengkilau seperti terbuat dari perak. Assalamualaikum. Gerbang itu dibukakan prajurit lagi. Harum semerbak menusuk hidungnya. Berbeda dengan pemukiman tadi yang sangat busuk, benar-benar mual rasanya. Zaki melangkah masuk. Di dalam terdapat taman yang sangat luas dengan beberapa air mancur yang menghiasi taman itu. Ada kolam, bunga-bunganya segar, tidak ada yang layu, dan ada tempat duduk juga. Suasananya sangat asri, bersih, tidak ada sampah sedikit pun. Keadaan di taman itu cukup ramai. Zaki berdecak kagum melihat suasana di kota itu. Jadi, apa yang ingin kamu ketahui tentang kota ini? Aku hanya ingin mengetahui sedikit rahasia semesta, jawab Zaki. Baiklah, aku hanya ingin menjawab yang aku kehendaki saja, jawab pria itu. Perkenalkan, nama aku Zaki, kata Zaki sambil mengulurkan tangannya. Nama aku Arsyad, ucapnya namun tidak menjawab tangan Zaki, melainkan menyilangkan tangannya, lalu menaruh telapak tangan kanannya di dada kirinya, dengan tubuh yang setengah membungkuk. Kenapa mereka seperti manusia biasa? Gumam Zaki dalam hati. Mereka memang manusia di zaman kamu, jawab Arsyad. Zaki terkejut. Perasaan barusan ia ngomong dalam hati. Kok Arsyad bisa dengar? Kenapa kamu bisa mendengar? Tanya Zaki. Itu namanya telepati, jawab Arsyad, singkat sambil mereka terus berjalan di perkotaan Saranjana. Masyarakat di sana berlalu lalang memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Oh, terus tadi kenapa kamu sentuh dahi aku? Untuk membuka cakra ajna kamu atau yang biasa disebut indera keenam. Supaya kamu bisa melihat yang tidak kasat mata, jawab Arsyad, sambil menatap Zaki dengan matanya yang tajam. Zaki baru sadar kalau mata Arsyad kebiru-biruan, rambutnya hitam legam, panjangnya sebahu, untuk ukuran manusia, ketampanannya di atas rata-rata. Lalu Zaki edarkan pandangannya. Bahkan wanita-wanitanya juga cantik-cantik sekali. Tinggi semampai, ada yang berambut hitam, coklat, putih, dan memiliki mata yang biru abu-abu dan coklat. Kulitnya putih-putih seperti batu pualam yang dipernis sedemikian rupa. Oh, Masya Allah, sungguh indah ciptaanmu, gumam Zaki dalam hati. Bahkan model pun tidak bisa menandingi kecantikan-kecantikan wanita di negeri ini. Lalu Zaki bertanya, tadi kamu bilang mereka manusia di zaman aku? Boleh kamu jelaskan?
Mereka manusia dan aku pun manusia. Aku keturunan dari peradaban zaman dulu, sedangkan mereka peradaban sekarang. Nenek moyangku berpindah dimensi karena fenomena alam yang menenggelamkan daratan, sedangkan mereka berpindah dimensi karena penjajahan. Oh begitu, lalu kalian bisa hidup berdampingan meski berbeda peradaban? Tanya Zaki penasaran. Tentu saja, kenapa tidak? Jawab Arsyad dengan senyumnya yang khas. Bahkan kami menikah. Perbedaan peradaban dan suku bukan sebuah alasan, karena perbedaan itu sangat indah. Sekarang Zaki mengerti kenapa ada bangsa manusia yang tidak memiliki garis di antara bibir dan hidung. Berarti sudah menikah dengan bangsa Arsyad. Apakah bangsamu dari bangsa Atlantik atau Lemuria? Tanya Zaki. Aku tidak bisa menjawab untuk keseimbangan alam, timpal Arsyad. Zaki mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau sudah bicara tentang keseimbangan alam, Zaki tidak bisa memaksa. Zaki kembali memperhatikan sekitarnya. Manusia yang dibilang Arsyad dari peradaban sekarang kebanyakan mereka memakai baju adat, seperti baju adat Dayak Kalimantan. Namun sebagai suku Sunda, Zaki tidak mengerti dengan bahasa apa yang mereka gunakan. Mereka sibuk bercengkrama satu sama lain. Bahasa apa yang mereka gunakan? Tanya Zaki. Itu bahasa Banjar, jawab Arsyad. Oh begitu, apakah yang tinggal di sini hanya orang Kalimantan dan peradaban kamu? Tanya Zaki semakin penasaran. Tentu saja tidak, hampir semua suku yang ada di Indonesia ada di sini. Karena mereka menikah dengan orang Saranjana, kata Arsyad menjelaskan. Oh, tadi kamu mengucapkan salam. Apakah kamu Islam dan di sini semua Islam? Tanya Zaki penasaran. Iya, saya sudah Islam. Di Saranjana tidak semua Islam. Masih ada beberapa orang Banjar yang masih mempercayai agama leluhurnya. Zaki mengangguk. Pertanyaan demi pertanyaan sudah Arsyad jawab dengan baik. Zaki sering menginjakan kaki di kota-kota besar, bahkan pernah berkali-kali pergi ke luar negeri. Namun bila dibandingkan dengan keindahan yang ada di kota Saranjana, maka tidak ada apa-apanya. Saranjana itu sangat modern, bahkan teknologinya sangat canggih. Zaki masih penasaran dengan bangsa Arsyad. Sebetulnya hati Zaki meyakini kalau Arsyad berasal dari bangsa Atlantis atau Lemuria. Namun ia tidak bisa menjas karena Arsyad sendiri tidak memberikan pengakuan. Tetapi melihat tubuh fisik dan kemajuan teknologi di sini, Zaki sangat meyakini instingnya. Kalau bangsa Arsyad memiliki andil yang besar dalam hal teknologi. Karena teknologi canggih di sini belum pernah Zaki lihat di alam manusia termasuk luar negeri. Zaki penasaran, kemudian bertanya lagi. Apa yang menyebabkan daratan tenggelam pada masa lalu? Karena sebuah fenomena alam yang menenggelamkan seluruh daratan. Hah? Seluruh daratan? Penyebabnya apa? Tanya Zaki penasaran. Arsyad menarik napas panjang kemudian menjawab. Mungkin Allah sudah murka. Hening. Zaki masih menunggu jawaban Arsyad selanjutnya. Lalu Arsyad bersuara lagi. Nenek moyang kami sangat jenius. Mereka bisa menciptakan apapun dengan pemikirannya. Namun karena kepintarannya itu, sebagian besar dari mereka tidak lagi mempercayai adanya Tuhan. Dengan semua teknologi yang mereka ciptakan,
Seakan bisa menggenggam semesta, jawab Arsyad sendu. Artinya mereka merasa bisa bersaing dengan Allah. Iya, begitu. Lalu muncul sifat serakah. Mereka mulai berperang untuk menguasai bumi. Namun ketika Tuhan sudah murka, bahkan teknologi yang mereka ciptakan tidak bisa memberikan pertolongan. Zaki terdiam. Mendengar peperangan, Zaki menjadi berpikir negatif. Apakah bangsamu akan melakukan peperangan lagi terhadap manusia? Arsyad tertawarnya. Tentu saja tidak. Zaki diam. Memang sejatinya itulah yang Zaki khawatirkan. Sepertinya Arsyad bisa menangkap kekhawatiran pada wajah Zaki. Kemudian Arsyad melontarkan ucapannya. Apakah kamu berpikir bangsaku yang selamat berpindah dimensi karena teknologi? Tentu saja, pasti karena teknologi kalian. Yang hebat itu kan? Oh, tentu saja tidak. Nenek moyangku tidak hanya jenius, tetapi spiritualnya tinggi. Mereka membuka portal dimensi ini bukan dengan teknologi, tetapi dengan ilmu spiritual. Masuk dengan tubuh fisik, lalu memulai lagi peradaban di sini. Ucap Arsyad lalu melanjutkan. Karena bila berpindah dimensi dengan teknologi, tentulah orang serakah pun bisa masuk ke sini juga. Dan terjadi lagi pertumpahan darah karena manusia pada peradaban dulu memang rata-rata jenius. Zaki mengangguk paham. Ia kini merasa tenang, tidak lagi berprasangka buruk. Seakan alam sedang menyeleksi ya, hanya orang-orang baik yang bisa selamat. Kemudian pandangan Zaki tertuju pada mobil-mobil yang berlalu lalang di depannya. Mobil-mobil di sini rata-rata high class yang jarang ada di jalan raya manusia. Di sini malah pasaran seperti Lamborghini, Ferrari, dan mobil-mobil mewah lainnya. Bahkan Zaki sulit memvisualkan keadaan di sini karena saking begitu indahnya seperti kota administratif tapi sistemnya kerajaan. Mobil di sini sama jenisnya dengan yang ada di duniaku, ujar Zaki. Memang belinya di dimensi kamu. Seriuskah? Memang di sini nggak ada showroom? Tanya Zaki, merasa percaya dan tidak percaya, karena ia belum pernah mendengar orang Saranjana membeli barang dari dunia manusia. Tentu saja ada. Tetapi orang Banjar lebih menyukai barang-barang yang ada di dimensimu. Zaki kagum melihat kendaraan yang ada di sini tidak menimbulkan polusi, mungkin sudah diubah bahan bakarnya. Lalu terbersit di pikiran Zaki, bagaimana orang Saranjana memiliki barang ini? Dengan berhati-hati Zaki bertanya, apakah kalian mencurinya dengan magic? Tanya Zaki dengan polos. Tetapi pertanyaan itu tidak membuat Arsyad marah, malah disambut dengan tawa. Tidak, mereka membelinya, jawab Arsyad sambil menunjuk orang Banjar. Apakah uang kalian magic? Tanya Zaki lagi. Bagaimana mungkin mereka bisa memiliki uang pecahan rupiah? Ia berpikir ini alam gaib. Tentu saja sama dengan uang-uang siluman yang bisa menghilang atau daun-daun yang terlihat seperti uang. Hal ini membuat tawa Arsyad semakin pecah. Menanggapi pertanyaan Zaki juga dengan membaca pikirannya dengan gelombang frekuensi. Apakah kamu berpikir semua yang ada di sini fata morgana? Tentu saja semua benda yang ada di sini nyata. Kita hanya berbeda dimensi, jawab Arsyad lalu melanjutkan ucapannya. Dan tentang bagaimana cara kami mendapat uang dari dimensi kamu. Di sini memiliki sumber daya alam juga seperti emas, intan,
permata yang kemudian dijual ke manusia dimensi kamu. Oh, begitu. Jadi kalian suka jual beli dengan bangsaku? Iya, khususnya orang Banjar. Suka berniaga dengan manusia di dimensi ketiga. Dan juga memindahkan barang dari sana ke sini. Kalau bangsa aku jarang turun ke dimensi ketiga. Karena semua yang kami perlukan ada di sini, jawab Arsyad. Dimensi ketiga? Ya, dimensi yang kamu tinggali itu dimensi 3. Sementara kami di sini dimensi 5, jawab Arsyad. Zaki pernah membaca tentang dimensi dalam sains, tapi hanya selewat saja. Tidak benar-benar ia pahami. Bisa kamu jelaskan? Tanya Zaki. Dimensi kamu itu 3 tambah 1 waktu. Kota Saranjana ini berada di dimensi 5. Secara sederhananya, dimensi 4 dan 5 bisa melihat bahkan keluar masuk ke dimensi 3. Sementara manusia dari dimensi 3 tidak bisa melihat bahkan keluar masuk ke dimensi 4 atau dimensi 5. Hanya segelintir orang saja yang memiliki ilmu spiritual. Oh begitu, lalu yang berada di dimensi 4 apa? Tanya Zaki penasaran. Jin kafir yang kamu temui tadi, balas Arsyad tersenyum. Oh, kalau jin muslim berada di mana? Tanya Zaki lagi. Berada di dimensi 5, namun beda wilayah. Zaki termenung, mencerna penjelasan dari Arsyad. Lalu kemudian Zaki bertanya lagi, tapi mengapa manusia dimensi ketiga tidak bisa melihat, bahkan keluar masuk dimensi 4 ataupun dimensi 5? Kemudian Arsyad pun menjawab, karena manusia di dimensi ketiga melihat segala sesuatu dengan fisik murni. Kehidupan dan pola pikir manusia hanya menggunakan panca inderanya untuk beraktivitas. Karena itulah kemampuan manusia dimensi ketiga terbatas. Sebab indera yang dipakai hanya indera fisik yang nampak di mata saja. Zaki terdiam mendengar pernyataan Arsyad. Yang dimaksud fisik murni berarti yang dilihat dengan mata fisik dan yang terlihat hanya yang kasat mata saja. Kemudian Zaki teringat saat tadi Arsyad menyentuh dahinya. Lantas Zaki pun bertanya, cakra ajna yang kamu maksud tadi apa? Tanya Zaki antusias. Cakra ajna atau mata ketiga yang letaknya di dahi di antara kedua mata. Yang bisa disebut dengan indera keenam, jawab Arsyad. Oh begitu. Apakah semua manusia dimensi 3 memiliki cakra ajna? Tanya Zaki. Tentu saja, semua manusia dikaruniai itu bukan hanya orang-orang tertentu saja. Tetapi untuk membuka cakra ajna harus mempunyai kesadaran spiritualnya yang tinggi. Apalagi setelah Nusantara runtuh. Manusia dimensi 3 menjadi kebarat-baratan meskipun teknologi semakin maju, tetapi kesadaran spiritual manusia dimensi 3 semakin mundur. Zaki terdiam menyimak tentang apa yang dikatakan Arsyad itu memang ada benarnya. Apalagi selama ini manusia modern, orang timur termakan doktrin-doktrin orang barat. Lalu bagaimana supaya cakra ajna itu bisa aktif? Arsyad tersenyum, wajahnya sangat damai sekali. Pertama, kamu harus memahami dulu tentang energi, frekuensi, dan getaran. Zaki ingat, hal itu pernah dikatakan saintis Nikola Tesla. Bagaimana bisa? Ilmu sains bisa berhubungan dengan ilmu spiritual. Zaki yang hidup di zaman modern tentu saja sangat takjub. Bisa tolong dijelaskan Arsyad? Pinta Zaki semangat. Baiklah, nanti akan kujelaskan secara ilmiah. Tetapi sebelum itu,
Aku ingin kasih tahu kamu dulu bahwa mereka yang memiliki kemampuan spiritual tidak bisa semua masuk ke sini. Kenapa? Tanya Zaki. Karena ini wilayah kami hanya bisa menerima orang-orang yang berhati baik dan bersih. Dan hal itu bisa kami rasakan dan kami lihat dari energi yang memancarkan aura dan getarannya. Timpal Arsyad. Lalu kenapa kamu menerima aku masuk? Padahal aku tidak memiliki kemampuan spiritual untuk melihat Saranjana. Tanya Zaki penasaran. Karena kamu memiliki hati yang baik, kami bisa melihatnya dari aura yang kamu pancarkan. Jawab Arsyad, membuat Zaki semakin penasaran. Aku ingin mempelajari energi, vibrasi, dan frekuensi, kata Zaki sangat bersemangat. Kemudian Arsyad mulai menjelaskan. Dari segi ilmiah, setiap materi di alam semesta ini terdiri dari atom. Termasuk manusia, tumbuhan, hewan, dan semua benda-benda yang ada di seluruh alam semesta. Atom adalah partikel terkecil dari sesuatu yang kita sebut materi. Atom hampir tidak memiliki struktur fisik. Atom adalah 99,9999% energi dan 0,00001% zat fisik. Inti dari setiap materi yang kita saksikan sebagai alam semesta terbentuk dari sesuatu yang hampir tidak bisa kita lihat sama sekali sebagai zat fisik atau materi. Maka bisa dikatakan energi yang terpancar dari manusia atau benda lain bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun dalam dunia fisika kuantum, melalui perangkat canggih, bisa terlihat kalau seluruh materi tidak lain terbentuk dari molekul. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom dan atom terbentuk dari energi yang bervibrasi. Vibrasi adalah getaran yang bergelombang, sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Dan Hertz merupakan satuan dasar dari pengukuran frekuensi. Oh, jadi begitu. Lalu bagaimana energi, vibrasi, dan frekuensi bisa berhubungan dengan manusia? Tanya Zaki. Energi yang terpancar dari manusia adalah hasil dari pikiran, perasaan, dan jantung. Energi kita seperti bola yang membungkus tubuh kita. Energi ini bervibrasi. Bila vibrasinya cepat, maka frekuensinya akan tinggi. Yang dimaksud berhubungan dengan perasaan, pikiran, dan perasaan, apakah sesuatu yang kita pikirkan mempengaruhi energi kita? Tanya Zaki. Oh, tentu saja. Bila manusia yang selalu berpikiran buruk ataupun negatif, iri dengki, serakah, maka vibrasinya lambat dan frekuensinya berada di bawah 150 Hz. Sedangkan manusia yang selalu berpikiran baik, perasaan yang selalu bersyukur, memiliki sikap belas asih terhadap sesama, vibrasinya akan cepat dan frekuensinya berada di 550 Hz. Oh, jadi ini yang dimaksud energi positif dan energi negatif, ucap Zaki mulai paham. Iya, betul. Dan seluruh yang ada di semesta ini memang terpisah secara individu. Tetapi dalam kuantum adalah satu kesatuan terhubung satu sama lain. Ucap Arsyad lalu melanjutkan. Maka terjadilah hukum tarik-menarik. Manusia yang selalu berpikir negatif akan menarik hal-hal yang negatif. Sementara manusia yang selalu berpikir positif akan menarik hal-hal yang baik, kata Arsyad menjelaskan. Zaki sangat takjub dengan apa yang baru diketahuinya. Betapa Allah menciptakan alam semesta ini dengan sangat detil dan sempurna tanpa kesalahan sedikit pun. Benar-benar semuanya sudah diatur dengan sedemikian rupa sehingga menambah keimanan Zaki terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Etika spiritual disatukan dengan ilmu fisika menjadi masuk akal secara logika. Sekarang ia memahami tentang hukum tarik-menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berkata, Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Lalu Zaki yang memahami tentang sedekah, bahwa Allah akan melipat gandakan siapapun yang bersedekah. Allah sudah mengatur semestanya untuk bekerja. Hukum tarik-menarik ini juga berhubungan dengan agama Buddha. Karma baik dan buruk, siapa yang menabur maka ia pula yang akan menuai. Kemudian Zaki kembali bertanya, apakah selain cakra ajna ada cakra lain? Ada 7 cakra di dalam tubuh manusia. Masing-masing cakra berbeda warna dan setiap cakra menyimpan energi. Energi itu terpancar menjadi aura yang berbeda warna, tergantung bagaimana perasaan, kondisi, dan bagaimana sikap kita. Bagi manusia dimensi ketiga, materialisme menjadi pencapaian tertinggi. Gaya hidup mewah, jabatan, harta yang berlimpah dianggap sebagai pencapaian hidup mutlak. Hidupnya dipenuhi dengan kompetisi dan persaingan. Maka timbullah ambisi untuk menguasai dan memicu perang. Karena itu harus ada manusia yang dikalahkan atau dimatikan, seakan-akan akan hidup untuk selamanya. Zaki diam seraya menganggukkan kepalanya. Memang benar dengan semua yang Arsyad katakan. Zaki mulai merasa lelah, berjalan di pinggir kota. Ia meminta berhenti untuk duduk sebentar. Arsyad pun menurutinya. Zaki kembali memperhatikan sekelilingnya. Suasana di sini sangat damai sekali. Nyaman, tentram, semuanya penuh sukacita, sangat kerasan berada di sini. Semua orang di sini terlihat damai ya, kata Zaki memulai pembicaraan. Karena manusia dimensi kelima, semua memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Vibrasinya tinggi, frekuensinya 500 Hz ke atas. Energi kami positif. Kami tidak memiliki perasaan yang buruk. Kami sama-sama memiliki rasa welas asih, saling menyayangi satu sama lain. Memberikan atmosfer yang baik ya, kata Zaki. Lalu Zaki membatin, pantesan suasana di sini sangat damai karena orang-orang yang berada di sini memiliki hati yang bersih. Kedamaian di sini bukan karena hidup mereka yang sejahtera, melainkan karena mereka semua mencapaian kesadaran murni. Kemudian Arsyad berbicara, kami menyadari kalau kami satu kesatuan, kami hanya merasakan cinta dan keterhubungan yang sangat kuat terhadap sesama, alam, juga dengan galaksi, dan di luar galaksi Bima Sakti. Cinta dan welas asih menjadi pemimpin tertinggi di kehidupan kami. Di sini manusia setara, tidak ada perbedaan kasta. Benar, di sini tidak ada iri dengki dan keserakahan. Maka pantas saja bila orang Saranjana selektif dalam menerima bangsa manusia yang ingin masuk ke kota Saranjana. Vibrasi terhubung dengan perasaan. Manusia yang berperasaan iri, dengki, serakah, dan hal negatif lainnya berfrekuensi di bawah 150 Hz, maka level kesadaran spiritualnya rendah. Mungkin oleh sebab itu terjadi huru-hara antar manusia, rasa ingin menjatuhkan, saling menyakiti dan menguasai karena ego yang tinggi, maka tidak adanya kedamaian. Medan energi itu bisa mempengaruhi satu sama lainnya, maka dianjurkan agar kita bergaul dengan yang baik, agar kita terus bervibrasi dan menyerap energi positif.
Karena ketika kita bertemu dengan seseorang yang berbeda frekuensi, maka akan terjadi sebuah gesekan. Pernahkah kamu merasakan tidak nyaman ketika berada di dekat seseorang? Lalu Zaki pun menyimpulkan, manusia yang bervibrasi cepat, frekuensinya tinggi, dan energinya positif, yaitu kalangan para ulama. Dan manusia-manusia yang selalu meningkatkan vibrasinya dengan cara bersyukur, berpikir positif, berzikir, bahkan dengan menjaga sholatnya. Juga mempertahankan sikap pulas asih terhadap sesama, binatang, dan tumbuhan, sehingga merasakan kedamaian di dalam diri dan jiwanya. Lalu kemudian bisa mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Meskipun rasa tidak mungkin, tetapi rasa ingin tahu Zaki mendesaknya. Kemudian Zaki bertanya, apakah tabir gaib Saranjana akan terbuka sehingga manusia di dimensi ketiga bisa melihatnya?